Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia. Kembali berjumpa di Kang Widi Channel. Hari ini kita masih akan membahas tentang budidaya ikan betok sistem Minapadi bagian kedua. Sahabat tani, dalam budidaya ikan betok atau ikan papuyu, yang pertama kali harus dipersiapkan adalah persiapan lahan itu sendiri. Nah, dalam persiapan lahan ini tidak jauh berbeda dengan budidaya sistem Minapadi ikan lele, ikan emas, ikan nila atau jenis ikan yang lainnya. Kita mengenal dalam persiapan lahan ini ada dua sistem, yaitu sistem penyelang. Sistem penyelang itu adalah caren atau palung itu mengelilingi galangan atau mengelilingi kolam yang di bagian tengahnya ditanami padi. Nah, kemudian untuk sistem tumpang sari sendiri, ini sebenarnya hampir sama dengan sistem penyelang tadi, yaitu adanya caren atau palung yang dibuat mengelilingi lahan itu sendiri. Cuma bedanya di sini adalah untuk sistem tumpang sari ini biasanya dibuat seperti kolam. Nah, kalau bahasa di sini biasanya sumuran. Kolam itu lebih dalam dari caren itu sendiri. Nah, kedalamannya itu antara 80 sampai 100 cm. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baik sistem penyelang maupun tumpang sari, caren atau palung itu lebarnya antara 60 sampai 100 cm. Ini memang nanti akan sangat berfungsi atau bermanfaat ketika pemanenan, ketika air telah disurutkan sehingga ikan-ikan akan berkumpul pada caren atau palung, atau kalau dalam sistem tumpang sari itu pada kolam yang dibuat lebih dalam itu. Kemudian yang kedua, dalam budidaya sistem Minapadi itu adalah pemberian pupuk alami pada lahan yang akan ditebar bibit ikannya dan ditanam padinya di sana. Jadi pemberian pupuk alami ini mutlak, karena ini bukan hanya untuk menyuburkan tanah itu sendiri yang nanti akan ditanami padi, tapi juga berfungsi untuk menumbuhkan plankton, jasad-jasad renik yang nanti bisa menjadi pakan alami bagi ikan betok itu. Pemberian pupuk alami ini bisa berupa pupuk kandang dan lain sebagainya. Ini sangat berguna sekali, terutama untuk ikan betok ini, karena nantinya ikan betok ini akan banyak mengurangi pemberian pakan buatannya atau peletnya. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan bibit. Memasukkan bibit betok ini dilakukan setelah tanam padi. Nah, seperti juga dalam budidaya ikan-ikan lain. Nah, pemasukan bibit ini biasanya dilakukan setelah tanam padi. Adapun bibit itu sendiri bisa didapat dari bibit atau pembibitan ikan khusus yang didatangkan, bisa juga menetaskan sendiri ikan itu. Nah, bagaimana cara menetaskan nanti akan kita bahas dalam video tersendiri. Nah, yang keempat adalah pemeliharaan ikan betok itu sendiri. Dalam pemeliharaan ini ikan betok ya tidak
sesulit atau tidak serumit dengan bagaimana cara memelihara ikan-ikan jenis lain. Yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan ini adalah yang pertama pakan, ya pastikan pakan itu adalah high protein atau tinggi protein. Kemudian pemberian prebiotik ini berguna untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Cuma di sini keuntungannya adalah dalam pemberian pakan ini ikan betok itu relatif sangat irit bila dibandingkan dengan pemberian pakan jenis-jenis ikan lain. Kadang-kadang perbandingannya bisa 1:3. Ya contoh mudah saja, kalau ikan nila 3 kilo, maka ikan betok atau ikan pepui ini cukup 1 kilo dalam jumlah atau berat badan yang sama. Nah seperti itu. Jadi memang ikan betok ini salah satu kelebihannya adalah dia irit akan pakan. Kemudian yang kelima adalah masa pemanenan. Nah, saya rasa masa pemanenan atau cara-cara pemanenan itu tidak jauh berbeda dengan bagaimana cara memanen ikan yang lain. Ya pastinya dilakukan pengeringan air terlebih dahulu setelah masa panen padi berakhir. Kemudian ketika air sudah mulai sedikit, nah secara otomatis ikan pasti akan berkumpul di caren atau di kolam yang telah kita buat tadi. Dengan demikian ini akan sangat memudahkan kita dalam penangkapan atau pemanenan ikan itu sendiri. Nah itu. Dan kelebihan dari ikan betok itu sendiri, ketika pemanenan kita tidak terlalu khawatir akan kematiannya. Oke, kemudian setelah panen baru ikan-ikan tadi diletakkan di tempat yang lain atau wadah yang baru, dikasih air yang segar sehingga siap untuk diangkut dalam penjualan. Nah, demikian penjelasan singkat tentang bagaimana memelihara ikan betok atau ikan papuyu sistem mina padi ini. Kemudian di bagian akhir ada beberapa hal yang barangkali penting. Untuk padat tebar sendiri tadi ya belum saya sampaikan. Untuk padat tebar ikan betok ini idealnya adalah 20-30 ekor per meter persegi. Jadi kalau kita memiliki lahan misalnya 10 kali 20 saja, nah ini misalnya bukan mina padi ya. Nah 10 kali 20 itu mampu menampung 5.000 sampai 6.000 ekor. Nah yang terakhir ini yang paling penting, untuk menghindari keluarnya ikan dari sawah atau lahan budidaya, maka wajib untuk ikan betok ini, nah ini sifatnya tidak sunnah lagi tapi wajib ya, diberi laring, diberi hapa atau jaring di sekeliling pematang sawah atau kolam. Dengan demikian ikan itu akan aman. Nah fungsi yang kedua, adanya laring atau jaring di sekitar di sekeliling pematang itu adalah ketika mungkin terjadi banjir, ikan akan tetap aman berada di dalam sawah. Selain itu juga berfungsi untuk menghindari atau mencegah predator-predator dari luar seperti ular, berang-berang dan lain sebagainya. Demikian penjelasan singkat tentang budidaya ikan betok atau papuyu sistem mina padi. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.